Hai Sobat Belajar, selamat datang di podcast Simponi, suara inspirasi SMP Negeri 1 Porong untuk Indonesia. Bagaimana kabarnya? Bersama saya, Sausan Zahira Putri Hanafi, yang akan menemani kalian pada episode kali ini. Jadi pada podcast kali ini, kita akan membahas tentang tema yang masih sangat fresh belakangan ini, yaitu peringatan Hari Buku Nasional. Nah teman-teman, kita pastinya sudah nggak asing kan ya dengan yang namanya buku. Karena buku sudah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari kita. Tapi tahukah kamu, kalau ternyata Indonesia juga punya momen loh yang diperingati sebagai peringatan Hari Buku Nasional. Tapi peringatan ini bukan cuma untuk mengenang sejarah buku saja, tapi juga untuk mengingatkan kita tentang betapa pentingnya membaca buku dalam kehidupan sehari-hari. Nah, Hari Buku Nasional ini jadi momen penting nih, karena disinilah kita diingatkan kembali tentang betapa besarnya peran buku dalam kehidupan kita. Karena itu, hari ini kita kedatangan dua narasumber yang sudah kita kenal, yaitu Ibu Anggi dan Ibu Yunia. Assalamualaikum Ibu Anggi dan Ibu Yunia. Waalaikumsalam. Bagaimana kabarnya hari ini, Bu? Alhamdulillah sehat dan baik ya Bu. Iya, tetap ceria dan semangat. Alhamdulillah baik ya Bu. Nah, boleh nih Ibu sedikit memperkenalkan diri Ibu? Baiklah, saya dulu ya Bu. Iya, monggo Ibu. Halo sahabat Simponi, perkenalkan saya Bu Yunia, biasa dipanggil Bu Yuni. Saya mengampu mata pelajaran Bahasa Indonesia sekaligus sebagai tim literasi. Dan ini ada rekan saya. Iya, halo sahabat Simponi SMP Negeri 1 Porong. Perkenalkan saya Ibu Anggi Wahyu Ramadhani sebagai guru mata pelajaran IPS sekaligus tim literasi di SMP Negeri 1 Porong. Senang sekali Bu ya, kita bisa diberi kesempatan untuk berbagi di acara podcast Simponi. Ya Bu, nah hari ini kami mengundang Ibu untuk berbagi pengalaman nih terkait literasi. Karena kebetulan banget sekarang kan sudah mendekati peringatan Hari Buku Nasional. Kalau begitu boleh langsung ke pertanyaan pertamanya ya Bu? Iya, silakan. Iya, jadi di pertanyaan pertama ini untuk Ibu Anggi dan Ibu Yunia. Kalau menurut Ibu, kenapa sih membaca itu sangat penting banget, terutama buat para pelajar seperti kita di zaman sekarang? Kenapa nih Bu? Iya, saya dulu. Iya, boleh Bu Yuni dulu. Membaca itu memang sangat penting ya, dan itu memang wajib ya, wajib. Karena dengan membaca banyak sekali hal-hal baru yang kita temukan. Yang pertama, wawasan kita akan bertambah. Dari buku kita bisa memperoleh informasi dari berbagai belahan dunia manapun. Kemudian dengan membaca, terutama ini membaca buku ya, kita juga semakin kritis menanggapi atau memperoleh informasi yang ada dari buku. Kemudian kosakata kita juga akan bertambah. Dan membaca itu menurut saya hal yang sangat penting sekali, terutama bagi siswa. Karena buku itu ibaratnya sebagai pedoman. Siswa tidak bisa dilepaskan dengan yang namanya buku. Ada buku pelajaran. Buku pelajaran itu wajib dibaca. Tidak hanya datang ke sekolah bawa buku tetapi tidak diapa-apakan. Itu kan buku jadi sama sekali tidak berguna ya. Betul. Padahal banyak sekali informasi yang kita peroleh dari buku tersebut. Iya, kalau menurut Bu Anggi bagaimana? Nah, kalau menurut saya menambahkan saja ya dari Bu Yuni, setuju karena dengan cara kita membaca dengan pemahaman siswa akan lebih mendalam. Selain bisa menjawab pertanyaan Bapak Ibu guru, ketika kalau kita sudah membaca malamnya belajar, otomatis pagi ketika ditanya, otomatis mereka itu bisa antusias dengan semangat belajar dan jadikan buku itu sahabat terbaik siswa. Kenapa? Karena buku itu juga dapat membuka wawasan, jendela ilmu, bahkan bisa mengasah
keterampilan kita dalam berkomunikasi, kemudian menggali daya ingat, daya berpikir kritis, dan juga daya nalar siswa terhadap apa saja yang mereka ingin tahu lebih dalam tentang apa sih isi buku itu, apa sih hal-hal yang harus kita ketahui dari setiap lembar atau setiap bab yang ada di dalam buku itu. Otomatis kalau kita punya pengetahuan yang lebih, punya wawasan yang luas, itu dapat memberikan kesan yang positif. Jadi siswa yang berambisi dan juga jadi siswa yang sangat optimis karena kita sudah punya bekal. Oh, saya sudah belajar, sudah siap menyambut hari, sudah siap untuk mengawali hari-hari dengan mengisi pengetahuan kita, wawasan kita, pemahaman, serta terkait dengan pengalaman belajar yang lebih baik dengan cara berliterasi itu tadi. Ternyata buku itu membaca itu punya makna yang sangat dalam ya Bu. Terutama untuk para siswa. Nah kalau begitu, seperti kata Bu Yuni tadi, buku ini kan sudah kita jadikan sebagai pedoman Ibu. Nah kalau menurut Ibu, apa sih yang bisa kita dapatkan dari buku yang mungkin nggak bisa kita dapatkan dari sumber lain seperti internet atau media sosial? Oke, kalau menurut saya pribadi ya, dari segi kualitas buku itu lebih berkualitas. Bukan, saya tidak mengatakan medsos itu tidak berkualitas, bukan ya. Tetapi dari kevalitannya, datanya itu lebih jelas buku. Karena untuk buku sendiri kan, untuk menjadi sebuah buku itu tidak mudah. Ada proses yang panjang, harus ada proses pembuatan, editing, apalagi kalau sudah mendapatkan ISBN. Otomatis kan isinya itu sudah jelas valid. Nah, sedangkan kalau kita membaca informasi dari media sosial, media sosial itu yang pertama, belum tentu datanya valid. Kita kesulitan dalam membedakan apakah data yang tertulis itu fakta, opini, atau hoax. Nah, kalau di buku itu strukturnya lebih jelas, runtut, kemudian kedalaman materi juga lebih lengkap. Berbeda dengan ketika kita membaca di media sosial, di IG, kemudian di Facebook, Twitter, dan lain-lainnya. Terkadang banyak sekali informasi yang itu sumbernya tidak jelas. Betul kan? Iya. Mungkin dari itu aja. Ini tambahan saja ya, karena menulis itu adalah bagian dari proses kita membaca. Karena dengan cara membaca kita bisa mengolah informasi, kemudian kita bisa menjadikan itu sebuah karya yang berupa tulisan. Nah, setuju. Saya pernah nulis buku antologi puisi. Alhamdulillah udah ada 2 buku yang sudah ber-ISBN. Nah, karena kevalitan dari buku itu prosesnya cukup lumayan panjang, jadi tidak semua orang itu bisa mempublikasikan karena ada proses tahap demi tahap yang harus dilewati itu tadi. Kalaupun kita jadi pembaca sebagai readers ya, yang mana kalau kita membaca informasi dari media sosial dengan apa yang ada di buku tentu jelas berbeda. Karena kalau di buku isinya itu lebih ke pemahaman, lebih ke wawasan. Tapi kalau yang di media sosial itu paling umum dan biasanya yang kita jumpai adalah berita-berita. Bahkan berita yang ditulis itu yang seringkali beredar itu tanpa ada proses penyuntingan. Karena siapapun bisa menduplikat, bisa mengolah lagi, bisa memparafrase tanpa tahu ada sumber referensinya. Tapi kalau yang di buku, sumber itu sudah jelas, ada referensi yang ditulis, yang diisikan, bahkan melalui proses penyuntingan editing itu tadi. Iya, sama mau menambahkan sedikit. Apalagi sekarang itu kan ada AI ya. AI yang langsung sekali kita mau ngetik apa aja langsung keluar. Nah, sedangkan untuk data yang keluar di situ kan kita belum tahu apakah data itu benar atau hoax. Iya. Jadi kita itu harus berhati-hati ya, jangan sampai asal menyebarkan informasi yang belum tentu kebenaran. Jadi butuh proses memfilter ya, menyaring informasi supaya tidak terjerumus atau tergiur ke hal-hal yang ini udah jadi hal yang sangat valid lah, kita harus percaya, padahal kan belum tentu isi informasi itu yang faktual. Jadi harus mengolah informasi, cari sumber satu ke sumber yang lain.
Sama seperti kita belajar di buku ya. Kalau misalkan buku A menyebutkan seperti ini, kemudian buku B menyebutkan seperti ini. Nah, kita harus cari banyak referensi untuk memastikan bahwa isi dari buku itu, teori itu adalah kebenaran yang sama. Wah, ternyata luar biasa sekali ya Bu isi dari buku ini. Nah, di SMP Negeri 1 Porong sendiri nih Bu, gimana sih kondisi minat baca kalangan teman-teman pelajar menurut Ibu? Oke, kondisi minat membaca dari kalangan siswa saat ini berada di tahap berkembang. Artinya anak-anak masih belajar bagaimana agar mereka menyukai kegiatan membaca itu. Karena seperti yang kita ketahui di sekolah ini kan tidak diperbolehkan membawa HP ya. Padahal minatnya anak-anak itu apalagi yang di tingkat SMP mereka itu lebih suka membaca melalui gadget. Iya. Sedangkan di sekolah ini kan tidak boleh. Otomatis mau tidak mau dari sekolah itu berupaya bagaimana agar anak-anak itu semakin tertarik dengan kegiatan membaca. Nah, salah satunya itu ya dengan adanya program literasi. Ada tambahan dari Nah, untuk program literasi itu kami sudah mengupayakan ya Bu ya dari tim literasi, biar gimana sih caranya siswa-siswi SMP kita itu minat bacanya semakin meningkat, kemudian ada daya tarik. Nah, kita berupaya setiap hari Selasa, Rabu, dan Kamis dari setiap pembagian kelas 7, 8, dan 9 itu setiap pagi di kegiatan pembiasaan ada jadwal kegiatan literasi selama kurang lebih 30 menit. Nah, anak-anak diberikan kebebasan. Artinya kita memberikan keleluasaan untuk anak-anak membaca buku bacaan apa saja, khususnya buku motivasi ya, supaya mereka bisa lebih tahu, oh motivasinya seperti ini. Jadi ada rasa pendalaman lebih untuk terus belajar, membuka buku, menumbuhkan niat dan semangat ya tentunya ya Bu Yuni. Iya. Jadi dari membaca itulah kita memberikan 3 butir pertanyaan ya Bu yang harus dijawab. Nah, pertanyaan bernalar kritis. Iya, tujuannya itu tadi loh, untuk menggali kemampuan siswa dalam menanggapi apa sih poin penting yang sudah dibaca, apa sih topik yang hari ini sudah dibaca, kemudian apa sih yang harus disimpulkan. Nah, itu bisa ditulis sama anak-anak di buku tulis literasi. Jadi buku tulis literasi itu nanti akan dicek oleh wali kelas, kemudian wali kelas bisa memberikan kepada tim literasi tuh untuk direkap lah Bu ya, untuk hari ini sudah membaca tentang buku ini. Iya, sekedar informasi ya. Kalau anak-anak itu membaca dari buku yang mereka minati, jadi mereka itu memilih sendiri bahan bacaan apa yang mereka baca, karena secara tidak langsung ketika mereka memilih sendiri, otomatis kan itu sudah bahan bacaan yang mereka sukai. Karena mereka sudah memilih bahan yang disukai, otomatis minat bacanya kan sudah berbeda ya ketika dia membaca dengan bahan bacaan yang tidak mereka sukai. Iya, sangat beda ya Bu ya, buku bacaan yang dipilih sama buku bacaan yang diberi, yang dipaksakan kamu harus baca ini, tidak ya, tapi mereka membeli sendiri, mencari buku itu sendiri ya, atau meminjam buku di perpustakaan juga kita sangat terbuka ya untuk melayani. Wah, ternyata banyak banget nih ya Bu kegiatan literasi yang dilakukan di SMP Negeri 1 Porong. Kalau begitu, gimana sih kira-kira respon teman-teman terhadap kegiatan literasi yang ada di SMP Negeri 1 Porong? Alhamdulillah sampai saat ini respon anak-anak sangat bagus ya Bu. Iya, sangat antusias. Bahkan di jam istirahat saja banyak yang melakukan peminjaman buku, membaca buku di perpustakaan. Tidak hanya itu, ketika jam literasi yang membaca 30 menit di awal sebelum pembelajaran itu, anak-anak juga banyak yang mengumpulkan. Ketika kita cek di situ jawabannya juga bagus-bagus, sesuai dengan yang mereka baca. Kemudian ketika ada event-event yang berkaitan dengan literasi, katakanlah membuat cerpen, baca puisi, kemudian bedah buku, dan yang berkaitan dengan literasi, mereka sangat antusias.
Oh iya, satu lagi, selain antusias membaca di perpus, tapi anak-anak itu juga sangat antusias untuk mengirimkan karyanya. Jadi mereka tidak hanya sekedar membaca di dalam kelas, tapi mereka mengirimkan karyanya kepada tim literasi untuk dipublikasikan di website literasi. Dan juga Magenta Ya, itu. jadi Magenta tidak hanya event ya Bu ya, kita Iya. punya produk Majalah. karya siswa ya, yang memfasilitasi. Ada news itu Iya, yang buat kita news. tidak hanya dari guru tetapi juga siswa. Iya. Kemudian ada Magenta itu isinya Majalah, banyak sekali ya. iya, majalah generasi Generasi bertalenta. Ada puisi. Iya, kita cerpen. sudah punya berapa Bu magentanya? Ada 3. Iya, ada Sudah 3. kali keluar. Dan insya Allah Akan sebentar launching lagi akan ya, Bu, launching ya. yang keempat. Jadi kami membuka kesempatan buat seluruh siswa yang tertarik untuk mengikuti bidang jurnalistik, kepenulisan atau literasi. Ya, silakan bisa bergabung di tim Magenta dan juga Iya. di karya-karya website literasi. Iya, atau mengirimkan karya Iya. di tim literasi. Wah, berarti sangat efektif sekali nih kegiatan literasi untuk meningkatkan kemampuan membaca para siswa. Nah, selanjutnya Bu, buat teman-teman yang sekarang mungkin lebih sering pakai gadget, gimana ya caranya supaya kita ini tetap semangat membaca buku meskipun banyak distraksi di luar sana? Caranya agar semangat membaca buku. Yang pertama, itu kamu carilah bahan bacaan yang sesuai dengan minat atau bidang yang kamu sukai. Ini sangat penting karena membaca itu kan butuh konsentrasi ya. Ketika kita tidak menyukai bahan bacaan, otomatis kita juga tidak tahu apa isi bahan bacaan tersebut. Tapi kalau bahan bacaannya sudah sesuai dengan minat kita, hati kita sudah senang, kemudian ada minat, informasi yang ada di situ itu sangat mudah untuk masuk di otak kita. Kemudian carilah komunitas atau lingkungan yang mendukung untuk gemar membaca, karena teman itu bagi saya dan mungkin bagi juga itu Bisa sangat berpengaruh mempengaruhi. ya. Kalau teman kita hobi baca, mau tidak mau kita lama-lama akan terpengaruh suka baca. Kemudian biasakan membaca itu bisa 15 sampai 30 menit ya. Itu tidak harus pas di sekolah, tetapi ketika di rumah. Baca tidak harus dari buku yang cetak, tetapi bisa juga baca Yang e-book di ya. e-book. Kalau dari Bu Anggi sendiri bagaimana? Kalau menurut saya membaca dari manapun juga bisa ya, karena apalagi sekarang transformasi di era digital itu sangat memfasilitasi kita. Tergantung kita mau membukanya kapan, mau membacanya kapan. Dan yang pertama niat. Jangan jadikan membaca itu suatu kepaksaan, tapi jadikan membaca itu suatu kebiasaan yang baik. Nah, kalau kita membaca berarti kan ada rasa ingin tahu, oh hari ini ada berita apa ya, paling tidak membaca judulnya dari langkah kecil ya. Kalau kita sudah melihat judulnya apa hari ini, berarti kan kita ingin tahu lebih dalam ya tentang isi bacaannya itu seperti apa. Kemudian yang ketiga, kita harus pandai memfilter ya, kan kadang ada yang membaca via buku cetak sama yang di e-book. Nah, biasanya kalau yang di e-book atau berita-berita yang melalui di media sosial itu juga sangat rawan sekali ya Bu ya. Apalagi dengan pengolahan katanya, diksinya, apalagi siswa-siswi SMP, apa yang menjadi berita itu nanti khawatirnya akan menjadi apa, konsumsi mereka itu sendiri. Jadi ada isu-isu yang beredar atau mungkin berita, bahan bacaan apa itu nanti akan menggiring mereka untuk beropini seperti itu. Jadi yang pertama mengumpulkan niat, selain mengumpulkan niat, yang kedua itu harus ada antusias, tumbuhkan rasa motivasi. Saya bisa membaca, saya bisa menyukai membaca tanpa rasa yang bosan. Kalau kita sudah bosan berarti kan kita butuh jeda buat istirahat, karena membaca juga nggak bisa dipaksa. Secapek-capeknya membaca kita harus punya jeda, waktu istirahat paling enggak ya untuk merefreshkan otak itu tadi. Tapi terkadang Bu Andi gini ya, membaca itu salah satu solusi untuk refreshing loh, jangan salah ya. Gitu. Iya. Iya. Kenapa nih Bu kok bisa Gini, begitu? ketika katakanlah ya siswa, ketika saya di perpus itu kan kadang ngobrol-ngobrol sama anak-anak ya. Iya. Anak-anak
itu ketika penat dengan tugas, mereka itu mencari pengalihan dengan membaca novel ya. Iya. Yang itu sebagai salah satu mungkin merefresh otak mereka. Karena kan kadang kalau membaca Buku pelajaran, banyak tugas itu kan kadang jenuh. Nah, Pasti. salah satu refreshingnya dengan membaca Ya, membaca buku-buku komik, novel Iya, yang sifatnya fiksi. lebih menghibur atau komedi. Ya. Gitu ya Bu Nas. Jadi teman-teman, lakukan semua nih tips yang diberikan sama Bu Anggi dan Ibu Yuni agar minat baca kalian nih bisa meningkat. Nah selanjutnya nih Bu, di era digital sekarang ini gimana sih cara kita sebagai pelajar supaya bisa terus mencintai buku dan literasi? Apakah ada tips nih untuk menjadikan membaca ini jadi lebih seru? Bagaimana tipsnya membaca agar lebih seru? Sebenarnya ini sudah berkaitan dengan yang kita jawab tadi ya, Bu Iya, Anggi, ya. saling Yang pertama itu berkesinambungan. ya, Yang pertama ya selain harus niat ada itu tadi, niat, kemudian rajin membaca rajin juga. baca, kemudian bergabung dengan komunitas yang Komunitas suka literasi. baca. Itu Gitu. faktor yang sangat berpengaruh ya. Iya. Kalau nggak ada niat membaca ya wes Sangat suka Iya. bagi mereka yang tidak Sangat mencintai. susah. Bukan berarti membaca itu harus hobi, bukan ya Bu, melainkan membaca itu adalah suatu kebiasaan yang baik. Karena untuk mengisi pengetahuan, suasana hati, bahkan juga pikiran tadi yang dikatakan merasa bosen, capek, kan bisa jadi refreshing ya Bu ya. Nah sebelum ke pertanyaan yang terakhir nih Bu, boleh nih Ibu bercerita sedikit tentang kegiatan literasi apa sih yang sudah dilakukan oleh tim literasi untuk siswa-siswi di SMP Negeri 1 Porong? Oke, untuk kegiatan literasi yang sudah dilakukan di SMP Porong itu banyak sekali ya Bu Anggi. Iya, banyak sekali. Yang pertama untuk kegiatan rutin setiap hari Selasa sampai hari Kamis itu kegiatan membaca buku 6 pelajaran yang dilakukan 30 menit pada jam kebiasaan. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua ada lomba bulan bahasa yang diperingati pada bulan Oktober. Itu di situ ada beberapa lomba seperti lomba menulis cerpen, kemudian pidato, ada menulis apa lagi Bu? Berita buat reporter. Iya, kemudian bedah buku. Program yang ketiga itu GSMB, ya, gerakan sekolah menulis buku. Alhamdulillah di sekolah ini sudah terbit 2 buku yang di dalamnya terdapat karya siswa dan guru. Dan itu antologi puisi ya Bu Anggi ya? Iya, antologi puisi karya siswa dan guru ya Bu ya. Iya, dan alhamdulillah dari SMP Negeri 1 Porong kemarin ada yang masuk ke nominasi 100 besar ya, Iya, tingkat penulis nasional. terbaik ya Bu ya. Keren Iya. banget. Kemudian program yang berikutnya itu baru saja kemarin ya Bu Iya, Anggi ya? kita ada kunjungan Ada ke kunjungan Jawa ke Pos. Jawa Pos yang diikuti 75 siswa beserta tim literasi. Kemudian ada juga menulis news. Iya, Ya. lomba menulis news. Menulis news ini ketika ada event atau lomba-lomba lah ya yang ada di sekolah, tidak hanya lomba ya, peristiwa ya, peristiwa yang bukan peristiwa Bu, lebih ke insiden nanti Iya, kalau peristiwa insiden. itu event-event kegiatan Event-event, siswa, iya. kegiatan Tidak hanya event. kegiatan siswa, kegiatan Iya, Bapak pokoknya Ibu ada guru yang ada di sekolah. ya. Itu diliput di news. Dan itu yang menulis tidak hanya guru tetapi juga siswa Iya, ya. siswa. Siapapun siswa boleh mengirimkan tulisannya untuk Publis, dipublish lewat news. Kemudian Magenta tadi sudah dijelaskan ya Iya. sebelumnya kalau kita sudah ada 3 produk karya, ya, majalah generasi bertalenta. Nah, di Magenta itu sendiri kita juga punya tim ya Bu ya, tidak hanya tim literasi tapi juga ada siswa yang kita kaderkan yang menulis di tim Magenta itu sendiri. Ada berapa segmen Bu? Banyak ya, banyak sekali ya, mulai dari siswa kelas 7, oh 7 sudah ada Bu? 7? Belum, kelas 7 hanya ada kelas 8 dan kelas 9. Nah, buat kalian siswa kelas 7, ayo bergabung bersama kami untuk menulis dan mengabdikan karya kalian terbaik di Magenta. Tertarik nggak tuh? Iya.
biar ada regenerasi kan Iya. yang kelas 9 kan sebentar lagi lulus. Sekarang saatnya yang kelas 7 untuk bergabung, tunjukkan ya kemampuan kalian, Iya. kreativitas kalian. Jangan sampai bakat-bakat kalian itu tidak tersalurkan. Padahal kita sudah memfasilitasi Iya. Bu, ya, siapa saja boleh mengirimkan karyanya di website literasi, atau mungkin ada yang mau join di tim Magenta juga kami persilahkan. Tapi sepertinya di email itu banyak karya dari kelas 7 juga Bu Anggi. Iya, tapi mereka masih belum bergabung di Magentanya. Mungkin di semester depan kita adakan bimbingan khusus ya Bu ya. Iya, Siapa perlu aja? rekrutmen Iya, kan? rekrutmen biasanya Iya. harus ada interaksi lebih intens ya Bu ya, biar Iya. informasi itu bisa tembus. Wah, berarti siswa-siswi SMP Negeri 1 Porong ini antusias sekali ya Bu untuk mengikuti program dari SMP Negeri 1 Porong. Nah, sebagai penutup Bu, ada nggak sih pesan atau harapan yang ingin Ibu sampaikan untuk kita semua, terutama agar kita ini tetap semangat dalam menjaga kecintaan pada buku dan literasi di masa depan? Oke, pesannya saya singkat aja ya. Teruslah membaca, jangan lelah belajar karena masa depanmu kamu sendiri yang menentukan. Salah satunya dengan belajar dan membaca. Kalau dari Ibu Anggi? Kalau dari saya ini sekedar motivasi dan juga pesan ya untuk sobat Simfonis Mipor dan para pendengar setia Simfonis Mipor. Jangan anggap membaca itu adalah kewajiban yang paling membosankan, tapi anggaplah membaca itu adalah kebiasaan yang paling menyenangkan. Karena dengan baca, dunia akan selalu menunggumu untuk kalian jelajahi. Wah teman-teman, ternyata banyak banget nih pelajaran yang bisa kita terima dari obrolan seru hari ini. Mulai dari pentingnya buku, kegiatan literasi di sekolah, hingga tips-tips yang buat kita semangat membaca. Semoga semua yang Ibu Anggi dan Ibu Yuni sampaikan bisa jadi pencerahan dan bikin kita semangat mencintai buku. Nah, terima kasih banyak nih untuk Ibu Anggi dan Ibu Yuni yang sudah meluangkan waktu untuk ngobrol seru bersama kita. Semoga obrolan ini bermanfaat ya bagi kita semua. Amin ya Allah. Terima kasih kembali Sausan. Semangat belajar ya. Iya Bu. Nah teman-teman, jangan lupa ikuti terus podcast Simponi, suara inspirasi SMP Negeri 1 Porong untuk Indonesia, agar tidak ketinggalan informasi menarik selanjutnya. Saya Sausan Zahira Putri Hanafi, pamit undur diri. Terima kasih. Dah. Simponi Podcast, inspirasi untuk Indonesia.